Ikuti saya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di balik euforia ketok palu Hakim MK kemarin, bagi 02 yang mungkin lega, senyum, tertawa, dan bahagia, tapi tidak dengan 01 dan 03 yang dirundung duka. Iya. Keren. Bukanya keren. Iya. Ditambah lagi peristiwa Din Samsudin di luar persidangan, di depan gedung MK, yang melakukan orasi. Enggak, jangan ketawa yang ini mah. Yang sepertinya kehadiran beliau terlalu dipaksakan. Padahal berkali-kali di video yang sebelumnya juga saya sudah bilang bahwa hati-hati, sudah sepuh Pak Din Samsudin. Jangan sampai, mohon maaf dengan segala kendaraan hati, ini mengingatkan, bukan menghujat. Jangan sampai su'ul khotimah, punten. Berkali-kali saya ngomong di video-video sebelumnya pada saat kemarin demo di depan gedung DPR MPR RI. Ya, jangan sampai. Kenapa saya ngomong begitu? Sudah banyak contoh. Di akhir hayatnya masih menghujat Jokowi terus-menerus. Sudah banyak contoh, saya nggak sebut namanya ya. Setidaknya sudah lebih dari 3 orang. Ini kan harusnya kita bisa bercermin dari sana. Sayang, jangan sampai. Kalau udah sepuh, kan mendingan ketika meninggal di dalam masjid menjadi imam atau menjadi makmum sedang sholat. Kan husnul khotimah banget itu. Dibanding meninggal di jalanan. Ya, ada risikonya. Napas kita sudah nggak nyampe. Kelelahan. Fisik sudah tidak cukup kuat, Prof. Sudah tidak muda lagi. Sudahlah, biar yang muda-muda lah. Di rumah jadi penasehat, orang datang minta pertimbangan. Cukup. Apa sih yang mau dicari? Apa yang mau dicari? Ketenaran, jabatan, harta, atau pahala, surga? Ya nggak di situ. Toh kalau pahala dan surga tempatnya, kenapa? Udah pasti di jalanan, udah pasti menghujat, udah pasti menghina, udah pasti menfitnah. Baik asumsi pendapatnya. Dianjurkan memang dalam agama. Gue ceramahin nih sekarang nih di Samsudin nih. Memang dianjurkan dalam agama. Nah, kemudian kalau ada resikonya, ya, pada saat kita meninggal dalam kondisi yang habis menghujat pemimpin kita, apa kemudian itu yang disebut mati syahid? Apa yang itu disebut jihad fisabilillah? Lah ya enggak lah. Saya khawatir justru itu yang berkali-kali saya sampaikan. Jangan sampai su'ul khotimah. Termasuk ke Mbak Amin. Saya udah sampaikan. Sudahlah. Udah. Mau apa lagi sih? Mau sampai berapa tahun lagi umur kita? Sudahlah. Kalau memang mau 100 tahun, tinggal berapa lagi? 20 tahun? Misalnya. Kan kemudian kan rugi. Sudah mengumpulkan bekal untuk hidup dari mulai muda sampai tua setua ini, kemudian di akhir hayatnya su'ul khotimah, kan banyak contoh. Banyak banget. Su'ul khotimah, husnul khotimah kan kalau manusia hanya bisa ngelihat dari tanda-tandanya. Ya berdasarkan tanda-tanda itulah kemudian kita bisa berasumsi itu su'ul khotimah atau husnul khotimah. Mendingan diasumsikan husnul khotimah toh daripada diasumsikan su'ul khotimah, ya. Teman-teman, husnul khotimah itu meninggal dalam kondisi baik atas ridha Allah. Mudah-mudahan surga tempatnya. Sebalikannya, su'ul khotimah adalah meninggal dalam kondisi akhir hayat yang buruk, yang jelek, dan ya mohon maaf, neraka tempatnya. Ini disclaimer saya jelaskan dulu. Prof Din, apa sih yang mau dicari? Apa? Ya coba kita simak videonya. Menyampaikan, kebetulan sebelumnya saya mohon maaf. Tadi pagi tenggorokan saya masih bermasalah dan juga ada sedikit demam. Enggak usah. Tidak usah. Tidak. Insya Allah saya masih kuat. Tidak kalah dari yang muda-muda. Ketika Din Samsudin orasi di atas mimbar, di atas panggung, beberapa demonstran lain inisiatif untuk memayungi Din Samsudin, namun beliau menolak dengan ya menurut saya sombong. Mudah-mudahan sih insya Allah saya masih kuat dibanding kalian teman-teman yang muda yang lainnya.
beliau menolak untuk dikasih payung karena mungkin demonstran yang lain melihat kepanasan, mungkin maka inisiatif dipayungi, tapi beliau menolak. Di samping itu, pada saat datang ke tempat demo di depan gedung MK, sebenarnya beliau dalam kondisi yang kurang sehat. Tenggorokannya sakit, badannya sedikit meriang, namun beliau paksakan. Nggak tahu apa, mungkin dengan seperti itu mati syahid gitu ya. Mungkin. Atau dengan begitu membela kebenaran, mungkin dengan begitu berjuang untuk negara ini, mungkin. Tapi nanti ini penjelasannya ada di belakang. Makanya videonya jangan skip, supaya paham betul permasalahannya. Mungkin beliau berasumsi seperti itu, sehingga dia memaksakan diri untuk datang ke tempat demo di depan gedung MK, atau di sekitaran Patung Kuda. Pak Din Samsudin, kalau masih boleh saran dan boleh disaranin, Bapak menjadi penasehat saja di rumah. Korlap segala macam semua datang ke rumah untuk koordinasi, untuk meminta pendapat, untuk meminta arahan. Ngapain keluar sendiri? Ngapain orasi sendiri? Biar disangka hebat, biar disangka masih diakuin ketokohannya. Atau apa? Atau apa? Padahal ketika kamu tuh berdiri di atas mimbar atau di atas panggung atau di atas mobil komando dengan orasi yang seperti kamu sampaikan itu tuh bertolak belakang dengan semua kondisi yang ada di Indonesia ini. Banyak yang bertolak belakang, banyak yang hanya berdasarkan persepsi kamu, banyak yang hanya berdasarkan pendapat kamu, dan itu sangat-sangat subjektif, sangat-sangat subjektif. Nanti saya kasih contoh. Artinya ya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Kamu keluar mimpin demo, astagfirullahaladzim, na'udzubillah summa na'udzubillah, la haula wa la quwata illa billah, ya Allah ya Rabb. Sadarkan Prof. Din Samsudin, ya Allah, matikan dalam kondisi husnul khotimah. Coba kita lanjut videonya. Ikuti saya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikuti saya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Prof. Din Samsudin masih tetap sehat sampai dengan hari ini, segar bugar. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk menuju ke husnul khotimah. Kita tidak pernah tahu usia kita. Kita juga tidak pernah tahu malaikat Israel menjemput kita kapan itu. Kalau bisa mencermati dan mengambil manfaat dari peristiwa ini, Din Samsudin, dengan segala hormat, malaikat Israel Allah kasih kesempatan kamu untuk menuju ke husnul khotimah. Kalau mau mengambil peristiwa ini ya, Allah kasih kesempatan. Malaikat Israel tunda supaya kamu husnul khotimah. Allah sayang kamu. Jangan sampai di akhir hayatnya, padahal seumur hidupnya itu berbuat baik terus, di akhir hayatnya su'ul khotimah. Banyak sekali contoh. Perbuatannya itu baik dari pemuda, remaja, menginjak dewasa, tua, terus baik semuanya. Tapi di ujung hayatnya dia su'ul khotimah. Naudzubillah summa naudzubillah. Jangan sampai. Demikian juga sebaliknya. Semasa hidupnya jelek terus, dari mulai anak-anak, remaja, dewasa, tua, tapi kemudian di akhir hayatnya justru husnul khotimah. Kenapa? Mungkin di penghujung-hujung menjelang ini semuanya bisa lebur akibat perbuatan yang terakhir ini. Sudah banyak sekali contoh-contoh di sekitar kita yang seperti itu. Ini pengajian ini ya. Gue ceramahin nih di Samsudin ini. Nggak peduli kamu mantan ketua PP Muhammadiyah, tapi hari ini gue ceramahin. Serius, gue ceramahin. Tapi pemahaman agama cetek banget gue. Ini kan profesor nih, ketua PP Muhammadiyah pisan. Coba, kalau kita meninggal dalam kondisi yang sedang barusan menghujat orang, memfitnah orang, gimana coba? Bayangin aja. Ini malaikat pencabut nyawa kasih kesempatan supaya tidak di tempat yang mohon maaf di jalanan. Supaya meninggal di masjid, di tanah haram misalnya. Itu kan salah satu tanda-tanda husnul khotimah toh, tanda-tanda baik. Jangan sampai meninggal, sebelum meninggal orasi, menghujat, menghina, merendahkan, memfitnah. Yang memfitnah ini yang luar biasa. Jangan sampai. Prof, tolong please, saya bukan siapa-siapa kamu. Sayang semasa hidupnya kalau sampai su'ul khotimah. Termasuk Amin Rais. Ini kan profesor-profesor semua ini.
Profesor Amin Rais, Profesor Din Samsudin, profesor-profesor semua ini. Apa sih yang mau kalian capai di masa tua seperti kalian itu? Apa yang mau kita capai? Apa yang mau kita raih? Oke, mudah-mudahan titik ini membuat Din Samsudin sadar sesadar-sadarnya. Kita lihat aja ya nanti ya. Soalnya Din Samsudin sudah menggerakkan, menghimbau untuk turun ngepung istana di tanggal 20 Oktober. 20 Oktober itu 2 hari menjelang pelantikan presiden terpilih. Din Samsudin sudah mengumumkan tanggal 20 Oktober mau ngepung istana negara. Mudah-mudahan message saya ini nyampe, mudah-mudahan. Oke, kita lanjutkan. Saya dapat menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi menolak gugatan dari tim paslon 01 maupun tim paslon 02. No, kan? Coba kita skip dulu. Ini, sorry ya kalau tadi karena hubungannya dengan resiko dan mungkin kedukaan, saya nggak pakai bercanda. Tapi di sini ke belakang saya pakai bercanda supaya lebih supaya lebih nggak menegangkan. Ya, masa menegangkan sekali. Tim Samsudin lagi terkapar begini. Masa kita ketawa-ketawa ya enggak lah, janganlah, kasihan lah. Kalau sekarang kita perlu dengar tadi barusan Din Samsudin ngomong MK menolak gugatan 01 dan 02. No kan? Sampai titik ini saja dia udah kasih sign ke kita bahwa dia itu sebenarnya udah pikun. Sebenarnya dia itu udah ada tanda-tanda kepikunan, ya. Pikun itu kan ya gejala memang mengikuti dengan usia ya. Makin tua mungkin makin mendekati pikun, tapi bisa diperlambat. Ada yang beda-beda ya, umur yang sama tapi beda-beda tingkat kepikunannya gitu. Karena mungkin sering baca Al-Quran, bisa kepikunannya itu bisa tidak terjadi atau terjadi sangat jauh banget di usia tuanya gitu ya. Nah, ini udah tanda-tanda kepikunan ini. Oh, Din, bukan 02. Gua jadi yang gugat itu 01 sama 03. Din, kamu udah pikun. Gua kalau udah ketawa nggak bisa diem, men. Sorry ya. Ketawa itu sebenarnya berat loh. Di sininya tuh berat banget. Kadang di sini sampai batuk-batuk. Bukan dibikin-bikin, ya. Tapi kalau sudah terlanjur on gitu, udah nggak bisa berhenti ketawanya. Ini kayaknya gejala Parkinson kali ya. Gua punya gejala Parkinson kali ya. Kegilaan. Daripada gua dikatain orang kan, mendingan gua ngatain gua sendiri. Aduh. Din, sorry Gin, gua nggak tahu ini, lu udah pikun 01 dan 03. Bukan 02. Tuh, dari sampai di sini saja kan harusnya kan langsung introspeksi gitu ya. Ya orang tentu ada keseleonya, ada salahnya, ada terkilirnya, ada kesandungnya ya. Tapi kemudian itu menjadi sadar akan diri kita sendiri gitu. Oh iya ya, gue salah. Oh iya ya, gue kilaf. Enggak diterjang, diterabas, terus seolah-olah mulus dan seolah-olah bener aja sendiri gitu, Din. Maksud gue, Din. Ah, lu, Din. Kenapa ya? Dulu orang-orang yang gue elu-elukan, yang gue jadi ini idola gitu ya. Tadi di penghujungnya kayak begini ya. Amin Rais itu gue ngidolin banget. Din Samsudin itu gue ngidolain banget itu ya. Yang terkesan auranya itu memancarkan aura kebaikan gitu ya. Tapi kok iya, harusnya sih sampai sekarang gue juga masih idolakan. Tapi kok belakangan kok sengklek semua begini. Ketika sengklek kayak Amin Rais gitu kan, masa gue masih mengidolakan? Ya enggak lah.
hidup dibangun dengan kebencian kayak begitu, ya enggak lah. Koreksi mah nggak harus di atas mimbar. Koreksi mah bisa didatangin, bisa disuratin, bisa lewat message orang-orang terdekatnya. Ini mah bukan koreksi, memprovokasi. Awas loh, Din. Berkali-kali aku ngomong setiap bikin video kamu. Yang video yang sebelumnya juga sama. Gua berkali-kali ingetin, jangan sampai su'ul khotimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya Allah, jauhkan dari, ya Allah, mudah-mudahan su'ul khotimah. Ya Allah. Itu berkali-kali aku ngomong, oke ya? Kita lanjut, Din Samsudin. Oleh karena itu, sikap dan pandangan politik GPKR yang sudah sejak dulu bahwa GPKR, Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat, menolak secara kategoris keputusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa pemilu dan pilpres. Mohon tenang. Saya kira masih berlangsung. Siapa tahu ada mukjizat. Itu yang kita doakan. Ada ya istilah hukum menolak secara kategoris. Ntar, gue browsing dulu nih. Siapa tahu ada ya. Hukum menolak secara kategoris itu apa sih? Menolak secara kategoris. Aku cari nggak ada tuh. Istilah hukum itu tuh nggak ada tuh. Kayak kemarin, karena baru dengar ya, seumur-umur amicus curiae gitu. Kita cari ada gitu ya. Tapi ini apa ya? Menolak keputusan Mahkamah Konstitusi secara kategoris. Ini nih yang kayak gini nih. Apa ya? Nggak ada loh gue cari tuh. Oke lah. Sekarang kalau pendek kata begini sih, lu mau menolak, lu mau menerima, nggak ada efeknya. Nggak ada efeknya, men. Lu mau menolak, lu mau menerima, lu mau demo tiap hari, nggak ngefek, men. Nggak ngefek. Din Samsudin sih ketika lu dulu jadi ketua PP Muhammadiyah, ya sekali pernyataan kamu sih didengarkan pemerintah gitu ya. Sekarang lu ngomongnya di atas mobil komando pada saat demo, ya nggak ngefek lah, Din. Mohon maaf ya, akhirnya ya posisinya kan kita merendahkan diri kita sendiri kalau seperti ini ya. Coba kalau ya di rumah didatengin orang, kita ketokohannya dikagumi, ya kealimannya kita diperhitungkan, gitu ya. Orang datang ke rumah, penguasa-penguasa datang ke rumah, kan justru lebih bagus diminta pendapatnya, ya malah bagus dibanding kayak begini. Lagi ini kan kamu merendahkan diri kamu sendiri, ya setara Faisal Assegaf. Setara Rocky Gerung. Malah lebih mulia Rocky Gerung lah. Rocky Gerung kan nggak pernah mau turun demo begini. Dan Rocky Gerung ya di mana-mana diundang sebagai pembicara, malah di setiap kesempatan dipanggil Ustadz. Coba. Agamanya apa nggak jelas dipanggil Ustadz. Coba. Bukannya lebih mulia itu malah. Dibanding lu, Din Samsudin. Mau mikir ke sana lah. Mudah-mudahan, tolong please, video saya di-share dong, supaya Din Samsudin lihat. Banyak video saya yang bahas tentang Din Samsudin. Ya. Tujuannya adalah menyadarkan. Supaya lagi-lagi berkali-kali saya sampaikan. Husnul khotimah. Tujuannya ke sana. Padahal pada saat dia orasi, masyarakat juga ada ribut sendiri, nggak ada yang ngedengerin. Loh, lama-lama
jamaah bubar semua loh, Din Samsudin. Aduh, kok berubah begini Din Samsudin ya? Oke, kita lanjutkan videonya. Menyampaikan bahwa apa yang digugat oleh tim 01 maupun tim 03 mengapa tidak disampaikan sebelum Pilpres? Itu gugatannya. Terus terang, seseorang dari luar ranah hukum, ini adalah pendapat yang aneh bin ajaib. Din, kalau lo sudah mengakui tidak ahli hukum, nggak usah berstatement, nggak usah berpendapat tentang hukum. Kalaupun pendapat tentang hukum sebatas di tempat-tempat diskusi, bukan di mimbar seperti ini, Din. Di bawah kamu ada banyak jamaah ribuan. Din, masa nggak tahu, Din? Orang patuh beragama, masa nggak tahu yang kayak gini-ginian, Din? Omonganmu kan diikuti umat, Din. Kalau omonganmu melangsat, menyesatkan, umat juga ikutan tersesat. Siapa yang bertanggung jawab? Elu, Din. Ya kalau omongannya Faisal Assegaf sih ya masih oke lah. Siapa yang ngikutin dia? Kita ke sana lah ya. Tapi sekecap, sekata omongan kamu kan diikuti umat, Din. Kalau tidak tahu hukum, ya jangan berpendapat. Ya, di atas panggung. Kan kamu tahu, Din. The right man and the right place, the right man and the right job. Orang sudah pada kedudukannya masing-masing ditempatkannya. Ya, Din? Masa nggak inget ceramahnya almarhum Zainuddin MZ sih? Cilaka! Kalau kiai, cendekiawan, ahli agama, suruh berkomentar tentang hukum, ini jadinya. Atau kebalikannya, cilaka! Ahli hukum, profesor ahli hukum, tapi suruh ceramah agama. Cilaka! Ahli filsafat, terus kemudian dipanggil ustadz, suruh ceramah agama. Dari sisi filsafat. Cilaka, Din! Masa nggak tahu, Din, kayak gitu-gituan, Din? Cilaka, insinyur konstruksi bangunan suruh ceramah agama. Atau kebalikannya, cilaka, penceramah agama, kiai, suruh gambar konstruksi bangunan jembatan atau gedung bertingkat. Ya roboh lah. Ya gimana sih? Din, kamu udah ngakui awam hukum, nggak tahu hukum, tapi tetap berstatement, berpendapat di depan jamaah, Din. Itu beresiko menyesatkan, Din. Din. Aduh, Din Samsudin ini kok ya, aduh, nggak ngerti kayak ginian sih. Din, oke, kalau nggak ngerti, aku juga bukan ahli hukum, tapi setidaknya memahami sedikit, karena sekarang gampang sekali di browsing. Nih, Din, yang kamu sampaikan itu, ya, pendapat hakim seperti itu sudah benar. Ya, Pilpres itu ada dua. Ada di proses, ada di hasil. Din, segala yang berhubungan dengan permasalahan proses, pencalonan, segala macam, semua adanya di KPU, di Bawaslu, Din. Ya, hasil itu diadili, diproses, adanya di MK, Din. Sudah benar. Kamu nyalahin sekarang karena hakim bilang, oh kan ini 01, 03 kan masalah di sini dibawa ke MK semua. Ya nggak bisa lah, Din. Nggak bisa lah nabrak-nabrak hukum, nabrak-nabrak aturan gimana? Kamu suruh MK nabrak hukum gitu, mengadili proses gitu? Ya nggak bisa lah. Nih proses. Nih, ini. Ketika ini nggak digugat, ya berarti aman-aman aja toh, nggak ada masalah toh. 01 sama 03, sorry ya. Akhirnya gua bilang, karena malas, menganalisa ini malas, menggugat ini malas nih, timnya malas nih. Akhirnya terus aja berproses. Nah, sekarang gugatan hasil Pilpres adanya di MK. Di sini nggak ada masalah, yang kamu tuduhkan itu nggak ada semuanya. Sehingga hakim meminta harusnya diprosesnya dulu kalau memang ada masalah. Kalau memang ada masalah menurut kalian, bukan sekarang. Gitu loh, Din. Nih, kalau nggak tahu juga susah ngomongnya. Nih, ini analogi ya, belum tentu persis. Analoginya gini. Kalau kita berkendara, kita punya mobil, kan ada STNK. Kemudian ada SIM. Yang ngurusin STNK itu Samsat. Yang ngurusin SIM itu Polres. Nah, sekarang kita mempermasalahkan STNK di sini. STNK-nya palsu, STNK-nya beda nama, nggak sesuai mesin rangka, nggak sesuai mesin nomor mesin. Ya nggak bisa lah, Din. Mempermasalahkan itu di Polres.
Mempermasalahkan itu adanya di sana, di Samsat. Ya, gitu loh, Din. Menabrak-nabrak harus menyelesaikan di sini gitu. Ya nggak bisa lah. Atau kebalikannya, kita memproses SIM di Samsat gitu. Kita mau bikin SIM di Samsat. Kita mau perpanjang SIM di Samsat gitu. Bisa gitu. Ini analogi yang paling gampang supaya kalian pinter. Bisa gitu. Terus kalau nggak bisa, oh nggak bisa. Mestinya SIM di kepolisian, Pak. Kalau di sini Samsat, Pak. Di sini ngurusin STNK, perpanjangan, dan lain-lain. Terus kamu paksa, nggak bisa, saya pokoknya maunya ada di sini diproses. Kalau nggak bisa, awas lu. Gitu. Ya nggak gitulah, Din. Ya nggak gitu, Din. Aturan, semuanya juga ada aturan. Kamu mau negara ini barbar? Nabrak-nabrak semuanya. Kan sudah diatur semuanya. Oke, kamu mempermasalahkan hukum etika. Kan etika sudah ada wadahnya, Din. Kamu kenal inspektorat untuk di departemen-departemen lain, seluruh departemen? Inspektorat itulah mengadili etika, etika karyawan, etika pegawai. Kalau kemudian terbukti harus ditindaklanjuti dengan kriminal, dari inspektorat dilimpahkanlah ke kepolisian, kejaksaan. Aturannya gitu, Din. Nah, kalau KPU, etikanya ada di DKPP, Din. Pelanggaran pemilunya, kalau pada saat proses, adanya di Bawaslu, Din. Nah, kalau ada pelanggaran etika di MK, adanya MK-MK, Din. Kemarin juga udah diproses pelanggaran etika yang kalian teriak-teriakan itu. Adanya di MK-MK. Etikanya sudah diproses juga. Makanya ketua hakim MK dicopot. Yang dianggap pamannya Gibran. Dan tidak diikutkan dalam pengadilan Pilpres. Loh, gimana sih, Din? Din! Pertanyaanku, lu tahu nggak sih, Din? Ya kebangetan lah kalau yang masalah-masalah dasar nggak tahu. Udah nggak tahu pidato di atas mimbar gitu. Ya Allah, malu-maluin, Din. Profesor loh, Din. Lu tuh profesor loh, Din. Din, sumpah lu tuh profesor loh. Sumpah, profesor kan? Takut salah sayangnya. Nih, ini ada pelanggaran etika nih di KPU nih. Meloloskan Gibran nih. Misalnya nih, kan ada DKPP. Kemarin dipanggil juga DKPP. DKPP sudah melakukan tugas-tugasnya juga. Wah, ini ada pelanggaran pada saat proses nih. Kecurangan apa, bla 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 bla. Kan ada Bawaslu. Semua juga sudah melapor ke Bawaslu. Beberapa sudah dilakukan pemungutan ulang di beberapa TPS. Penghitungan ulang di beberapa TPS. Hah? Gimana? Oh, ini dulu MK pada saat itu salah ini etikanya, nggak benar ini menetapkan batas usia. Kan batas usia nggak dirubah. Hanya ditambahin klausul karena ada gugatan dari masyarakat, ditambahin klausul sedang menjabat kepala daerah secara election. Bukan pejabat daerah yang diangkat ya, pejabat daerah election yang dipilih. Oh, ini ada pelanggaran etika. Kan itu kan yang kamu bilang. Kan sudah ada MK-MK. Sudah diputus juga. Sudah diberhentikan juga, tidak menjabat ketua. Din. Gua sih nggak masalah ya. Lu tuh nabrak-nabrak sendiri gitu ya. Lu tuh tersesat sendiri gitu ya. Ya nggak masalah sih. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika pengetahuan lu pendek hanya seperti sumbu kompor, sepanjang sumbu kompor doang. Logika lu itu pendek banget seperti sumbu kompor. Kemudian lu pidato di atas mimbar. Lu pidato di atas panggung. Lu pidato di atas mobil komando. Pegang mic. Pakai toa. Ada umat di bawahnya. Ribuan umat mendengarkan. Dan banyak umat yang memang mengikuti kamu. Mengikuti seluruh apapun yang kamu ucapkan, Din. Awas, hati-hati, Din. Itu kan yang resiko besar. Itu kalau sampai kamu tersesat, ngomongnya ngawur, memprovokasi masyarakat, masyarakat jadi mempercayai itu, kemudian ada resiko meninggal pada saat kamu orasi, tanda-tanda su'ul khotimah. Mohon maaf. Tanda-tanda su'ul khotimah. Meninggal dalam kondisi menghujat, menghina, merendahkan orang lain, dan menfitnah. Karena saya cermati pidato kamu itu dari awal sampai akhir, banyak banget yang menfitnah, nggak sesuai dengan fakta. Banyak yang ngawur, banyak yang hanya berdasarkan persepsi diri kamu sendiri. Ini mohon maaf, ini saya potong-potong, saya ambil intinya saja. Tidak mengubah substansi. Itu, Din. Kan bahaya banget, Din. Bahaya, Din. Ngerti ya, Din, ya? Aduh, gua ngajarin profesor, gila aja ya. Profesor itu sudah ketika menjadi guru besar, dia melahirkan doktor. Nah, gua gurunya profesor apa ya? Enggak. Ini bercanda. Nggak bercanda, sumpah. Yang ini yang paling belakang ini bercanda.
Nggak boleh sombong, nggak boleh sombong. Tapi sekelas Profesor Din Samsudin loh. Aduh, gila aja. Nggak menerima nggak apa-apa. Itu mah hak seseorang. Nggak menerima putusan MK nggak apa-apa, nggak ada ngaruh. Tapi kemudian kalau masih terus memprovokasi masyarakat, itu yang bahaya. Mudah-mudahan teman-teman tidak ikutan tersesat dan ini bisa bermanfaat untuk yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.